Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video presentasi kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Rizky. NIM 413-200-129, matkul statistik, dosen Bakri Rio Rahayu SSI, SPD, MSI, Universitas Mercu Buana, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Definisinya, statistika ilmu mengumpulkan, mengolah, merintas, menyajikan, dan interpretasi data untuk dasar pengambilan keputusan. Populasi seluruh objek penelitian sampel data yang diambil dari populasi. Data variabel. Data adalah sekumpul datum yang berisi fakta serta gambaran. Suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan dilanjutkan diinterpretasikan. Variabel. Variabel adalah karakteristik data yang menjadi pemerintahan. Data menurut skala pengukuran. Yang A. Nominal, sifat hanya untuk membedakan antara kelompok. Contohnya, jenis kelamin, jurusan, dan suatu sekolah tinggi, pendidikan matematika, pendidikan olahraga. Ordinal. Yang B. Ordinal, selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan ranking. Data menurut skala pengukuran L. Interval, selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval antara observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tepat. Contohnya nilai teks. Rasio. Selain memiliki sifat data, interval skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai artinya. Contohnya temperatur, berat badan. Temperatur dan berat badan. Jenis data menurut sifatnya kualitatif. 1. Kualitatif berupa label dan nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Skala pengukuran nominal atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Yang kedua, kualitatif mengindikasikan seberapa banyak, how many, describe, atau how much, continue. Data selalu numerik. Skala pengukuran ada interval dan rasio. Cara penyajian data. Yang satu, tabel satu arah, on-way table. Tabulasi silang lebih dari satu arah, two-way table, dan disebut. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, grafik. Batang bar graf untuk perbandingan pertumbuhan. Lingkaran Picard untuk melihat perbandingan dalam presentasi proporsi. Yang ketiga, grafik garis line chart untuk melihat pertumbuhan. Yang keempat, grafik peta
untuk melihat menunjukkan lokasi. Manfaat tabel dan grafik. Meringkas rekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif merupakan distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, dan grafik lingkaran. Data kualitatif merupakan distribusi frekuensi relatif, frekuensi, dan persen distribusi frekuensi, diagram plot, titik, histogram, dan distribusi kumulatif atau given. Dapat digunakan untuk melakukan ekspresi data, membuat tabulasi silang, dan diagram sebanding. Grafik batang bar graf bermanfaat untuk mempresentasikan data kualitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi. Caranya, pada sumbu horizontal diberikan label yang menunjukkan kelas kelompok. Kedua, frekuensi relatif maupun persen frekuensi dinyatakan dalam sumbu vertikal yang dinyatakan dengan menggunakan gambar berbentuk batang dengan lebar yang sama tetap. Grafik lingkaran Picard digunakan untuk mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Caranya, gambar sebuah lingkaran kemudian menggunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luas sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelas dan kelompok. Contohnya, bila total lingkaran adalah 360 derajat, maka suatu kelas dengan frekuensi relatif 0,25 akan membutuhkan daerah seluas (0,25 360 90 derajat dari total luas lingkaran. Distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi banyaknya item objek pada setiap kelas yang ada. Tujuan mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada tidak dapat secara tepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Distribusi frekuensi relatif merupakan fraksi atau proporsi frekuensi setiap kelas terdapat jumlah total. Distribusi frekuensi relatif merupakan tabel ringkasan dari sekumpul data yang menggambarkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Pengantar. Dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rata-rata, mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data dan ukuran tendensial sentral karena memiliki nilai yang cenderung yang sama. Ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan diuraikan. Ada 3, yaitu rata-rata, hitungan mean, modus, dan median. Rata-rata hitungan mean. Yang A, rata-rata hitungan mean. Rata-rata hitungan dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyak data. Rumusnya, keterangannya, P sama dengan rata-rata X, N sebanyak datanya. Contoh, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut 7, 5, 8, 6, 9, 7. Solusinya P 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 dibagi 6, 42 bagi 6 sama dengan 7.
Jadi rata-rata ini hitungnya 7. Ini yang satu rata-rata hitung data tunggal. Yang kedua rata-rata hitung data berbobot. Contoh, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Nilainya 3, 6, 7, 9. Frekuensinya 2, 3, 1, 4. Nah, solusinya nilai X 3, 6, 7, 9. Dan F-nya 2, 3, 1, 4. Dan F kali X 6, 18, 7, 36, 67, 10, jumlahnya 10 sama 67. Dan ini rumusnya, jadi rata-rata adalah 6,7. Yang ketiga, rata-rata hitung data kelompok. Contohnya, tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Ini tabelnya. Yang kedua, yang B, median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data tersusun secara teratur diurutkan menurut besarannya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama sehingga median disebut juga ukuran letak. Median data tunggal, contoh soalnya. Median data kelompok, rumusnya modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat sering terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus bimodal, memiliki 3 modus trimodal, atau lebih dari 2 multimodal. Modus data tunggal, ini contoh soalnya. Yang kedua, modus data kelompok. Ini rumus MO sama dengan L. MO tambah buka kurung D1 bagi D1 ditambah D2 tutup kurung I, di mana LMO tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Yang I interval kelasnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video presentasi PPT kami. Mohon maaf bila ada kata saya yang salah maupun di PPT maupun di PPT maupun kata-katanya mohon dimaklumkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.